Halo teman-teman, salam jumpa lagi. Selamat datang di kebun stroberi Kelimutu. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menanam bibit stroberi di dalam polybag. Dan kita akan mengupas atau membahas apa saja keuntungan atau kekurangan dari menanam stroberi menggunakan polybag. Agar stroberi teman-teman bisa tumbuh dengan bagus dan subur, maka tonton video ini, jangan di skip sehingga teman-teman tidak gagal paham dan tidak salah dalam melakukan penanaman di dalam polybag. Terlebih buat teman-teman yang ingin mencoba menanam stroberi di daerah panas atau dataran rendah, maka tonton tutorial menanam stroberi di polybag berikut ini. Check it out. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meratakan lahan atau tempat kita meletakkan polybag. Kali ini saya dibantu oleh dua teman saya, Abang Berto serta Abang Rewel. Langkah selanjutnya adalah menyediakan pupuk organik, mediasi tanah, serta tidak lupa polybag. Selanjutnya kita campur antara pupuk dengan tanah secara merata. Sedikit masukan untuk teman-teman yang baru membeli pupuk di toko, diusahakan setelah pencampuran antara pupuk dan media tanah, usahakan disimpan selama 1 minggu baru dimasukkan ke dalam polybag, karena sifat pupuk itu sendiri panas teman-teman. Jadi pada saat pencampuran pupuk dengan tanah lalu dimasukkan di dalam polybag dan langsung ditanam, biasanya tanaman itu akan menjadi layu. Setelah tanah dan pupuk tercampur rata teman-teman, kini saatnya kita mulai memasukkan tanah ke dalam polybag. Tanah yang kita masukkan tidak boleh penuh teman-teman. Kita masukkan setengah dulu agar mudah untuk mengisi bibit yang akan kita tanam nanti. Selanjutnya polybag yang kita isi tanah setengah itu kita bolongkan teman-teman, kira-kira 2 atau 3 cm dari permukaan polybag, atau kita kira-kira saja senyaman kita teman-teman. Lalu kita keluarkan anakan stroberi yang akan kita pindahkan ke polybag besar. Lalu daunnya kita masukkan ke lubang yang telah kita robek tadi. Cara ini sendiri fungsinya agar anakan stroberi yang nanti besar dan berbuah, buahnya itu bisa bergantungan dan tidak mengenai tanah. Lalu kita penuhkan lagi polybag itu dengan tanah. Seperti ini teman-teman.
Kira-kira seperti itu kita buat untuk selanjutnya. Nah, lalu kenapa anakan stroberi itu polybagnya tidak kami robek, tapi kami tuangkan saja agar bekas polybag anakan stroberi itu bisa kita pergunakan lagi, teman-teman. Maklum, ekonomi lemah lembut, teman-teman. Nah, ini yang penting. Selanjutnya, sambil kita melanjutkan pekerjaan kita bahas apa saja keuntungan atau kekurangan dari cara menanam menggunakan polybag ini, serta solusi yang harus kita lakukan. Yuk teman-teman, kita simak sama-sama. Kita bahas dulu tentang keunggulan dari menanam sistem polybag. Yang pertama, kita lebih mudah mengontrol gulma atau rumput yang tumbuh di atas polybag atau di seputaran polybag. Yang kedua adalah hasil buah yang tumbuh di polybag itu sendiri tidak kotor atau tidak menyentuh tanah. Yang ketiga, mudah diletakkan di mana saja sesuai kemauan kita. Bisa untuk dijadikan hiasan di teras rumah atau di belakang rumah. Yang keempat, kita tidak membutuhkan lahan luas jika kita menggunakan sistem tanam dengan polybag. Yang kelima, kita mudah mengontrol tanaman itu sendiri dari gangguan hama atau gulma. Yang keenam, tentu saja mudah untuk memberi nutrisi atau memberi pupuk tambahan buat tanaman lewat atas polybag itu sendiri. Nah teman-teman, sekarang kita bahas tentang kekurangan atau kelemahan dari menanam bibit stroberi sistem polybag. Media tanah di dalam polybag itu lebih cepat kering. Yang kedua, biasanya tanaman itu di siang hari itu layu, dikarenakan mediasi tanah di dalam polybag itu akan ikut panas seiring panasnya plastik polybag, sehingga mempengaruhi akar tanaman yang membuat tanaman itu sendiri akan menjadi layu. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanam anakan stroberi di daerah panas atau di dataran rendah, sebaiknya diletakkan di tempat yang tidak full kena matahari. Contohnya hanya mendapat matahari pagi atau hanya mendapat matahari pada saat di sore hari. Tapi tidak diperkenan untuk memindahkan tanaman tersebut dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari matahari, karena itu juga akan mengurangi proses perkembangan tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah sering disiram, karena panasnya polybag itu membuat media tanam di dalam polybag itu sendiri mengering. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menyiram yang baik. Karena selama ini yang kita tahu biasanya kita menyiram bunga itu langsung menuangkan air ke dalam wadah polybag tersebut. Sistem menyiram tanaman menggunakan wadah yang langsung disiram ke media tanam polybag itu sebenarnya salah teman-teman. Itu bisa kita lakukan di awal penanaman saja. Tapi kalau untuk kelanjutannya kita harus menyiram dengan sistem memercik dari atas.
karena tanaman itu sendiri memerlukan oksigen. Jadi dengan percikan air dari atas seperti hujan, maka gumpalan air itu akan menangkap oksigen dan memasukkan ke dalam tanah, sehingga tanaman mendapatkan cukup oksigen, teman-teman. Sekaligus untuk membuka pori-pori dari media tanah itu sendiri. Tetapi seandainya kita langsung menuangkan air ke dalam polybag itu menggunakan wadah dengan jumlah yang banyak, maka tanah di dalam wadah itu akan membeku karena dia akan jenuh terhadap air. Tapi seandainya kita menggunakan percikan, maka tanah di dalam wadah itu akan tetap gembur. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Yang keempat, teman-teman, buah yang dihasilkan akan sedikit menjadi asam dikarenakan panas dari polybag itu. Buah yang sebenarnya belum saatnya masak, terpaksa dia masak karena efek dari panasnya polybag itu. Maka penyebabnya buahnya akan menjadi masam. Solusinya, pada saat tanaman stroberi ini berbuah, kita harus topang menjauh dari plastik polybag itu, serta kita harus menjaga kelembapan dari tanah di dalam polybag, sehingga tanah di dalam polybag itu tidak panas. Mungkin itu saja, teman-teman, pembahasan dari saya tentang keunggulan serta kekurangan dari menanam stroberi menggunakan polybag. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, atau ada usulan atau pertanyaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penyiraman bibit yang telah kita tanam tadi. Setelah ini masih ada perawatan lanjutan, teman-teman, tapi saya akan update terus perkembangan atau pertumbuhan tanaman ini, sehingga teman-teman bisa paham dan bisa berhasil dalam mencoba. Seperti itu saja cara menanam bibit stroberi di polybag. Ikuti terus channel ini biar kita bisa pantau kelanjutan bagaimana tumbuhan ini dia hidup dalam 1 minggu, 2 minggu sampai dia berbuah. Sekian dan terima kasih.